Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya yaitu pemrograman berbasis website. Nah, di sini kita memakai yaitu HTML, CSS dan juga JavaScript. Kemudian di sini terdapat beberapa file diantaranya yaitu mengenai tampilan login, kita memiliki login.html, login.css, dan login.javascript. Kemudian di bagian dashboard juga demikian, yaitu kita punya dashboard.html, dashboard.css, kemudian dashboard.js. Kemudian di sini kita memiliki yaitu data inti atau data yang akan kita gunakan di website ini, yaitu kita ada namanya file yaitu data.js. Kemudian di sini juga ada stock.html. Nah, yang pertama yaitu kita masuk ke login.html. Nah, di dalam login.html ini nantinya akan ada yaitu greeting selamat datang, kemudian ada masukan untuk email dan juga password. Nah, kemudian ada lupa password dan juga ada ketika nanti misalkan belum memiliki akun maka akan daftar gitu. Nah, untuk tampilannya yaitu kita aturnya di login.css. Di sini untuk mengatur ukuran, kemudian warna dan juga presisi dari tampilannya. Nah, di sini terdapat beberapa di sini misalkan tombolnya ini saya menggunakan warna yaitu kuning seperti ini. Kemudian ada bordernya. Nah, di sini bordernya tidak ada, kemudian paddingnya ada 12 pixel, kemudian yang lainnya. Nah, di sini ada kursornya yaitu pakai pointer. Kemudian kita masuk ke login.js. Nah, di sini kita mengatur mengenai alur dari backend-nya gitu. Misalkan kita nanti login terus habis itu kita masuk, itu ketika email dan password kita berhasil maka kita diarahkan ke dashboard. Tapi ketika kita misalkan password atau emailnya salah, maka akan ada pop-up di mana ada alert pesan kalau misalkan email atau password kita salah. Begitu pula nantinya ketika kita lupa password akan ada tampilan yaitu dimana misalkan kita silakan menghubungi admin daerah untuk mereset password Anda gitu. Kemudian kalau misalkan daftar nanti juga akan muncul yaitu tampilan form pendaftaran, baik dari itu mulai dari nama lengkap, kemudian email dan juga password. Kemudian kita masuk di bagian dashboard. Jadi kita akan berhasil ketika akan berhasil login maka akan masuk ke dashboard.html. Nah, di sini terdapat beberapa fitur diantaranya yaitu pertama ada informasi bahan ajar, kemudian ada tracking untuk pengirimannya, kemudian yang ketiga itu ada monitoring untuk proses delivery order, kemudian ada rekap bahan ajar, kemudian ada history transaksi. Kemudian juga ada nantinya ada stok. Kemudian ini akan diatur di dashboard.css. Ini sama yaitu ada mulai dari margin, kemudian font, kemudian di sini ada color ya. Jadi main kontennya, kemudian background, color, padding, setiap inputan, konten, label itu akan kita atur di sini. Kemudian kita atur juga untuk dashboard yang arah ke backend-nya. Yang pertama yaitu terkait greeting. Jadi nanti greeting kita menggunakan misalkan kurang dari jam 12 maka akan muncul yaitu selamat pagi. Kemudian akan ada lagi yaitu selamat siang dan sampai selamat sore. Kemudian di sini juga ada ketika muncul logout maka akan diarahkan kembali ke login.html atau bagian dari login. Kemudian di sini ada navigasinya konten mulai dari default, kemudian info section, tracking, monitoring, recap dan history gitu ya. Kemudian di sini kita memanggil misalkan ke menu info maka yang muncul adalah info section. Kemudian kalau misalkan menu tracking yang keluar yaitu adalah tracking section. Kemudian di sini kita juga memiliki atau mengambil data yang mana tadi
adalah menggunakan data.js. Nah, di bagian ini kita masukkan, jadi di sini udah ada gambaran kode barang, nama barang, stok, jenis barang. Nah, ini kita ngambil ke data.js. Begitu pula dengan tracking pengiriman, ya, tracking pengiriman sampai monitoring, kemudian history dan lain-lain. Nah, di bagian data.js ini terdapat informasi, yang mana yang pertama itu ada data pengguna. Data penggunanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ada data bahan ajar. Nah, ini tadi yang kita ambil di bagian ini, di bagian tabel bahan ajar ya. Di bagian tabel bahan ajar kita ambil data dari data bahan ajar. Itu mulai dari lokasi, barang, nama barang, jenis barang, edisi, stok, dan juga cover. Nah, covernya di sini kita menggunakan image ya. Jadi kita menambahkan gambar-gambar yang kita gunakan untuk yang ada pada website gitu. Kemudian di sini juga terdapat stok.html. Jadi nanti ini sama, yaitu ada mengenai pengaturan tampilan, terus kemudian ada arah ke backendnya. Nah, selanjutnya kita coba untuk mendemokan. Oke, di sini seperti yang kita tadi infokan, jadi ada selamat datang, kemudian email, password, beserta dengan buttonnya yaitu masuk. Nah, di sini misalkan kita lupa password, maka akan muncul ya, silakan hubungi admin UT daerah untuk reset password Anda. Kemudian kalau misalkan kita mau daftar, maka masuk, yaitu misalkan kita menambahkan misalkan yang namanya yaitu Ivana gitu. Ivana Saraswati, kemudian di sini akan ada ivana@ut.ac.id, kemudian kita masukkan password. Oke, kita masukkan ke daftar. Nah, di sini akan muncul yaitu pendaftaran berhasil. Silahkan login dengan akun baru Anda. Oke, kita coba ya. Tadi kan ivana@ut.ac.id. Kemudian passwordnya 1. Oke, login berhasil. Selamat datang Ivana Saraswati ya. Oke. Nah, di sini kita kan misalkan kita logout, kita memakai akun yang ada pada database-nya. Kita misalkan di sini kita cari ya. Misalnya ini admin. Kita taruh di sini, kemudian kita masukkan admin 1, 2, 3. Oke, selamat datang. Bisa ya, berarti akun yang ada pada data.js kemudian semua udah terintegrasikan di bagian tampilan login dan juga dashboard gitu. Kemudian kita masuk ke menu yang ada dalam dashboard. Seperti yang diinfokan tadi, ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring, kemudian rekap, history, dan informasi stok. Nah, kita masuk satu-satu, yaitu kita ke informasi bahan ajar. Nah, di sini terdapat beberapa informasi dari bahan ajar. Misalnya di sini ada kode, nama, stok, kategori, sampai dengan cover. Kemudian kita lanjut ke tracking. Nah, di sini kita bisa mencari nomor delivery order kita. Jadi misalkan lah kita cari dulu di
lanjutkan di monitoring. Nah, di sini ada dua, yaitu ada punyanya Rina Wulandari dan juga Agus Pranoto. Misalnya kita cek punyanya Agus Pranoto. Atau kita coba cari, ketika kita punya nomor ini, maka yang akan muncul apa gitu. Ya, jawabannya adalah Rina Wulandari. Kenapa demikian? Karena ketika kita cek ya di sini nomor DO-nya adalah DO yang sama kan, deliver di order yang sama. Tetapi yang punyanya Agus Pranoto ini sudah selesai ya. Jadi kan di sini kita fungsinya untuk tracking pengiriman. Jadi yang masih dalam perjalanan yaitu punyanya Rina Wulandari. Jadi di sini di tracking pengirimannya yaitu kita berhasil cari yaitu Rina Wulandari, statusnya dalam perjalanan, kemudian ekspedisinya JNE, kemudian ada tanggal kirim, paket, total, dan progresnya yaitu 70%. Kenapa 70%? Nah, kita lihat di sini ada riwayat perjalanan. Jadi mulai dari penerimaan, terus kemudian tiba di Tangerang Selatan sampai diteruskan ke kantor Jakarta Selatan gitu, yang pengirimnya yaitu Universitas Terbuka. Oke, selanjutnya rekap. Ini ringkasan total bahan ajar berdasarkan kategori. Tadi di sini muncul beberapa sebenarnya ya, ya ini kategorinya yaitu PMP, maka di sini akan muncul juga stoknya yaitu kategori PMP. Nah, kemudian kita ke history. Nah, histori pemesanan bahan ajar sebelumnya yaitu yang terdeteksi dua, yaitu Agus Pranoto dan Rina Wulandari dengan totalnya yaitu 180 dan 220 gitu. Sesuai berarti data yang kita integrasikan dari data.js itu semua berhasil. Kemudian kita masuk ke informasi stok bahan ajar. Nah, di sini ada beberapa juga ya. Kemudian, nah itu adalah bentuk tampilan dari website yang kita sudah mengimplementasikan mulai dari HTML, CSS, dan juga JavaScript. Kita sudah mengimplementasikan. Nah, ini kita ketika logout maka Anda telah logout. Ketika kita oke, maka kita akan masuk lagi ke login.html atau bagian dari tampilan login dengan integrasi yaitu login.css untuk tampilannya. Jadi tampilannya agar lebih menarik. Demikian yang bisa saya jelaskan, ada kurang lebihnya mohon maaf.